Marhaban ya Ramadan. Anda dengarkan tazkirah menjelang berbuka puasa di TVN Malaysia bersama dengan para ustaz-ustaz pilihan setiap hari hanya di TVN Malaysia. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadits atau kama qala. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati pengurus cabang istimewa NU Malaysia, para pemirsa kanal YouTube NU Malaysia yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur saat ini kita berada dalam acara kultum sebelum berbuka puasa di bulan Ramadan pada tahun 1445 Hijriah. Dengan harapan kegiatan kita semua ini menjadi kegiatan yang membawa banyak rahmatnya Allah, banyak maghfirahnya Allah, dan memberikan manfaat kepada kita semua. Para pemirsa kanal YouTube NU Malaysia, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema tentang bagaimana cara mengatasi rasa lapar dan dahaga selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Setidaknya ada 7 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tema ini. Yang pertama, hendaknya kita berpuasa dengan penuh keimanan. Memang dalam ayat yang saya baca tadi, Allah Subhanahu wa taala memang secara khusus memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Poin dalam ayat ini yang terkait dengan tema kultum kali ini adalah kata atau panggilan Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dengan demikian, keimanan harus betul-betul menjadi dasar dari amal ibadah puasa kita. Jika kita melakukan puasa dengan penuh keimanan, maka dipastikan rasa lapar dan rasa dahaga selama berpuasa akan kita bisa antisipasi dan bisa kita menahannya. Jangankan lapar dan dahaga, orang yang beriman berperang di jalan Allah, nyawa ada taruhannya, mereka berani dan siap melakukan jihad, apalagi hanya menahan rasa lapar dan dahaga. Maka pastikan ibadah puasa kita ibadah yang didasarkan dengan keimanan. Sebagaimana hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap-harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Konteks hadis ini memang
di dalam rangka pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa. Tapi juga bisa keimanan menjadi salah satu tips untuk kita bisa menahan rasa lapar dan dahaga. Yang kedua, untuk bisa mengatasi rasa lapar dan dahaga selama Ramadan, kita hendaknya mengukuhkan niat kita. Maka tidak salah ketika niat menjadi syarat dari sahnya berpuasa di bulan Ramadan. Karena akan berbeda antara orang yang berniat berpuasa kemudian merasakan lapar dan dahaga dengan orang yang hanya lapar dan dahaga dalam kondisi tidak niat berpuasa. Akan lebih kuat menahan lapar dan dahaga orang yang berniat untuk berpuasa. Sementara orang yang tak berniat berpuasa cenderung tidak kuat menahan lapar dan dahaga. Itulah salah satu fungsi dari niat. Selanjutnya yang nomor 3 adalah agar kita kuat menahan lapar dan dahaga selama berpuasa Ramadan, kita melaksanakan sahur. Rasulullah bersabda, "As-sahuru kulluhu barakah." Sahur, katanya Rasulullah, semuanya adalah keberkahan. Maka dari itu dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, "Tasahharu walau bijur'atin min ma'in." Bersahurlah kalian meskipun hanya meminum seteguk air. Maka bersahur, apalagi memilih menu-menu yang tepat, menu-menu yang sehat dan bergizi, insya Allah akan menjadi salah satu tips cara kita mengantisipasi dan mengatasi rasa lapar dan dahaga selama berpuasa. Yang keempat, para pemirsa, adalah meminum air putih yang cukup. Karena meminum air putih yang cukup bisa menjadi modal ketika kita ada dalam cuaca yang tidak baik. Kita bisa terhindar dari dehidrasi karena kita sudah meminum air yang cukup. Yang kelima, beraktivitaslah dengan aktivitas yang ringan dan positif. Jangan tidak beraktivitas. Orang berpuasa yang tidak beraktivitas, cenderung hanya berbaring, itu akan merasakan lapar dan haus. Sementara orang yang tetap beraktivitas, selama aktivitasnya tidak berat, aktivitasnya hanya aktivitas ringan tapi positif, maka orang itu akan bisa mengalihkan rasa lapar dan rasa dahaga yang dirasakan ketika berpuasa, sehingga akhirnya dia bisa mengantisipasi dan mengatasi rasa lapar dan dahaganya. Yang keenam, beristirahatlah. Istirahat siang yang cukup. Jangan terlalu banyak memforsir tenaga di siang hari ketika kita berpuasa. Dan yang ketujuh, ini yang terakhir, adalah tetap melakukan hal-hal yang disukai. Pilihlah hal-hal yang bisa kita lakukan, yang ringan dan disukai. Karena melakukan hal-hal yang disukai, diminati, dicintai, akan melupakan rasa lapar dan dahaga. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan lahir batin untuk bisa menyempurnakan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah selainnya di bulan Ramadan pada tahun ini, dan kita semua diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.
Anda dengarkan tazkirah menjelang berbuka puasa di TVNU Malaysia bersama dengan para ustaz-ustaz pilihan setiap hari hanya di TVNU Malaysia. Jangan lupa subscribe, like, share and comment.